Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, ya, mengatur segala hal, hubungan di antara kaum muslimin sendiri, bahkan juga hubungan antara kaum muslimin dengan non muslim, ya, dengan berbagai macam kondisi, dalam kondisi berperang di antara kaum muslimin dengan mereka, dalam kondisi perdamaian, ya, dalam kondisi-kondisi yang lain juga, ya. Jadi Islam sudah lengkap, ya, dan sempurna menjelaskan itu semua. Oleh karenanya para ulama telah menulis dalam buku-buku mereka tentang hal ini, ya. Dan telah dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu kesepakatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk kota Madinah yang ketika itu terkhususkan adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah dari Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Al-Quraidah. Kemudian ditulislah poin-poin tentang piagam kota Madinah tersebut, ya. Poin-poin tersebut datang sebagian dalam hadis-hadis yang dhaif dan datang dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Jadi antaranya yaitu perjanjian sebagai warga negara akan bahu-membahu dalam membela kota Madinah, ya, sebagai suatu negara yang tinggal bersama di situ. Jika ada musuh yang datang dari luar, maka mereka bekerja sama untuk melawan musuh tersebut. Itulah perjanjian yang diambil oleh Nabi dan disepakati oleh Nabi dengan orang-orang Yahudi. Namun dalam perjanjian tersebut ada poin yang penting. Nabi SAW mengatakan, walil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Bagi kaum muslimin agama mereka dan bagi orang Yahudi agama mereka. Yaitu lakum dinukum waliyadin. Yang masing-masing menjalankan agamanya. Masing-masing menjalankan agamanya. Karenanya di kota Madinah maka Nabi SAW membiarkan orang Yahudi beraktivitas, ya, baik dalam aktivitas keagamaan maupun aktivitas duniawi, ya, bahkan terjadi interaksi yang baik di antara mereka, di mana Nabi SAW berinteraksi dengan orang Ahlul Kitab, dengan Yahudi. Mereka juga berdagang dengan kaum muslimin, ya. Bahkan kita tahu Nabi SAW punya pembantu seorang Yahudi yang ketika pembantu tersebut sakit, maka Nabi SAW pun mengunjunginya, menjenguknya, bahkan mendakwahkan dia menuju Islam, akhirnya masuk Islam. Ya, menunjukkan hubungan yang baik. Dan dalam hadis bagaimana ada seorang wanita Yahudi datang menjenguk Aisyah atau nengok ke rumah Aisyah, kemudian terjadi obrolan di antara Aisyah dengan wanita Yahudiyah tersebut, di antaranya tentang masalah azab kubur, di mana wanita Yahudiyah tersebut juga mengakui adanya azab kubur, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika akan meninggal dunia sempat melakukan gadai kepada seorang Yahudi, di mana Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya untuk meminjam atau untuk meminjam gandum, ya, sebagai makanan buat keluarganya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya toleransi terjadi di kota Madinah, yang kalau bahasa kita kepala negaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagaimana yang telah disepakati walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi kaum muslimin agama mereka. Toleransi berjalan, masing-masing menjalankan aktivitasnya, baik masalah agama maupun masalah dunia. Ya, lakum dinukum waliyadin, sebagaimana yang kita ketahui. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Namun apakah toleransi tersebut menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membenarkan agama mereka, ya, membenarkan agama mereka atau ikut serta dalam perayaan mereka, ya? Jawabannya tentu tidak. Bahkan Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Rasulullah SAW mengumpulkan orang Yahudi, kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka, ya, agar mereka masuk Islam, ya. Bahkan bukan cuma Yahudi yang ada di kota Madinah,
atau ahlul kitab yang ada di kota Madinah. Bahkan Rasulullah SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja yang di luar kota Madinah. Rasulullah SAW kirim surat kepada misalnya Heraklius yang beragama Nasrani, mengajak dia untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Al-Muqawqis, ya, raja Mesir yang juga beragama Nasrani untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim kepada raja Persia. Ya, Rasulullah SAW kirimkan surat untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada Heraklius dengan sedikit ancaman dari Nabi SAW mengingatkan dia tentang bahaya hari akhirat kalau dia tidak beriman. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ila Herakl azimur Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan aslim taslam, masuklah Islam. Ya, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, aslim taslam yu'tikallah ajrain. Ya, yu'tikallah ajraka marratain. Ya. Kata Nabi SAW, masuklah Islam, maka kau akan selamat. Dan kalau kau masuk Islam, kau akan mendapatkan 2 pahala. Yaitu maksudnya pahala ketika kau Nasrani, dan pahala ketika kau masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya. Wahai ahlul kitab, marilah kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sama, yang kita sepakati antara kami dengan kalian. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Allah na'budu illallah. Kita sepakat tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Janganlah kita mengambil sebagian kita menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Apakah nabi diangkat menjadi tuhan ataukah rahib diangkat menjadi tuhan, ya. Nabi menyuruh dia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat Rasulullah SAW mengatakan wa in tawallait fa inna ma 'alaika ismul arisiyin, dan ini ancaman dari Nabi SAW. Nabi berkata, wahai Heraklius, waspadalah ya. Maknanya kalau kau berpaling tidak masuk Islam, hati-hati kau akan menanggung dosa kaummu, yaitu dosa rakyatmu. Fa inna ma 'alaika ismul arisiyin, kau akan menanggung dosa al-arisiyin, itu ada yang mengatakan fallahin, itu tukang tukang kebun atau tukang bercocok tanam, maksudnya rakyatnya. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ya, jelas Rasulullah SAW menyuruh dia untuk masuk Islam. Dan itu juga surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada Al-Muqawqis, raja Mesir yang juga Nasrani. Ya, kemudian raja Mesir tersebut akhirnya beri hadiah kepada Nabi SAW. Dia tidak masuk Islam, tapi diberi hadiah. Di antaranya begal, di antaranya Maria Al-Qibtiyah yang kemudian dijadikan budak oleh Nabi SAW dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim. Tetapi Nabi SAW tidak. Kemudian Rasulullah SAW kirim surat juga kepada An-Najasyi dan akhirnya Najasyi pun masuk Islam. Jadi bukan cuma itu, bahkan Nabi SAW mengirim juga para sahabat. Seperti Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab. Bukan hanya ahlul kitab yang ada di kota Madinah yang Rasulullah dakwahi. Bahkan ahlul kitab di tempat yang jauh. Ya. Rasulullah ingin mereka merasakan rahmat Islam, rahmat tauhid, ya, agar mereka selamat di akhirat, jangan sampai mereka terjebak dalam kesyirikan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus dia ke negeri Yaman. Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, ya, sungguhnya kau akan datang kepada suatu kaum yang mereka ahlul kitab. Dakwahi mereka. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali poinnya adalah menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bahasa kita, ya Rasulullah SAW punya usaha untuk islamisasi. Untuk islamisasi. Maka Rasulullah kirim surat, Rasulullah mengirim dai. Rasulullah punya perhatian kepada ahlul kitab. Makanya ada dialog di antara Nabi dengan mereka seperti Allah Subhanahu wa taala katakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan ila alladziina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Artinya ada perdebatan. Rasulullah mengajak mereka diskusi agar mereka masuk Islam. Nah, inilah toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Berbuat baik kepada sesama orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang ya kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil ya kepada orang-orang non muslim yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil ya. Ya jadi tidak mengapa kita berbuat baik ya kepada ahlul kitab ya sebagai sesama manusia, sebagai sama-sama duduk negeri Indonesia misalnya, dan itu dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Inilah toleransi yang kita harapkan untuk kita jalankan. Jadi namanya toleransi itu masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya tradisi, ya. Dan kita tidak mengganggu yang lain, ya. Tidak mengganggu yang lain. Itu namanya toleransi. Tapi kalau sudah bercampur, sehingga kita seperti mereka, mereka seperti kita, maka hilanglah nilai toleransi. Bukan toleransi lagi. Toleransi itu masing-masing mempunyai identitas. Tetapi kita membiarkan yang lain untuk menjalankan apa yang diyakini. Itu namanya toleransi. Adapun kalau kita bergabung kepada mereka atau mereka bergabung kepada kita, maka itu sudah bukan toleransi lagi, itu sudah hilang identitas kita. Sehingga tidak perlu lagi ada kata toleransi. Justru seharusnya kata toleransi itu sendiri menunjukkan bahwasanya identitas masing-masing tetap terjaga, tetapi yang lain membiarkan masing-masing membiarkan yang lain untuk menjalankan apa yang diyakini, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertoleransi kepada orang Yahudi ahlul kitab dengan tetap mendakwahi mereka untuk masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan alhamdulillah kita di tanah air toleransi sudah berjalan sejak dahulu ya. Kita tinggal di daerah mayoritas kaum muslimin, dan kaum muslimin sangat toleransi ya, kecuali ada beberapa kecil dari kaum muslimin. Namun secara umum kaum muslimin toleransi ya. Dakwah tetap berjalan sebagaimana mereka, kita bicara tentang ahlul kitab, mereka mengadakan kristenisasi. Ya, kita juga harusnya melakukan islamisasi ya. Dan itu tidak menghalangi, itu tidak merusak toleransi yang ada. Ya. Tidak merusak toleransi yang ada. Sejak dahulu mereka melakukan kristenisasi dan banyak atau sebagian kaum muslimin masuk Islam, masuk Nasara, dan sebagaimana sebaliknya ya. Dai-dai juga banyak yang akhirnya membuat mereka masuk Islam, bahkan banyak pendeta yang masuk Islam. Dan ini tidak melanggar kode etik toleransi ya, berjalan ya, selama masing-masing menjalankan apa yang dia yakini ya. Namun di akhir-akhir ini ya, muncul sebagian sikap-sikap yang menurut saya adalah melampaui batas toleransi dan melanggar garis-garis yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, garis-garis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, toleransi kebablasan, ya, sampai kita dapati sebagian kaum muslimin ya ikut meramaikan acara-acara ibadah mereka, di antaranya acara hari raya mereka, ya, sampai ada yang masuk ke dalam tempat peribadatan mereka, kemudian meramaikan acara-acara ibadah mereka, ya. Atau paling tidak mengucapkan selamat atas hari raya yang mereka lakukan. Saya rasa ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu karena toleransi tidak harus demikian ya. Toleransi cukup kita membiarkan mereka mengerjakan apa yang mereka yakini. Kalau ada kaum muslimin yang mengganggu, kita larang, tidak boleh ya. Kita ada toleransi, kita hidup bernegara dan toleransi ini dituntut ya. Tapi tidak harus kita kemudian ikut merayakan, ya, ikut bergembira dengan kegembiraan mereka, ya. Ini semua telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukumnya adalah haram, ya. Maka saya akan nukilkan penjelasan para ulama dari 4 mazhab, di antaranya dari mazhab Syafi'iyah tentang hal ini. Karena permasalahan ini sudah dibahas oleh para ulama dan ijma' ulama bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan. Baik mengucapkan selamat kepada acara keagamaan mereka umum, acara keagamaan apapun ya. Ya. Yang merupakan acara keagamaan khusus mereka, apalagi yang berbau-bau kesyirikan. Tidak diperbolehkan sama sekali ya. Apalagi ikut serta dalam acara tersebut, membantu terjadinya perayaan tersebut, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ini ijma' kesepakatan para ulama ya. Tidak ada yang menyelisih ini kecuali orang-orang belakangan
yang terpengaruh dengan sebagian pemahaman liberal dari sebagian dai-dai di Mesir atau ulama Mesir, nanti akan kita sebutkan ya. Kemudian diikuti oleh sebagian dai atau pemuka agama, tokoh agama di tanah air. Tapi saya akan bacakan nukilan tentang hal ini ya. Nanti insya Allah di akhir kita akan sebutkan syubhat-syubhat yang membolehkan akan hal ini, kemudian kita akan kritisi insya Allah taala. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Tapi adapun memberi selamat atas acara keagamaan non muslim, maka Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, ini cetak 2 jilid, membahas 2 pembahasan. Pertama pembahasan tentang tahniah, memberi ucapan selamat. Kemudian di jilid pertama, jilid kedua dia bahas lagi tentang masalah memberi hadiah kepada perayaan agama non muslim. Dua-duanya haram tentunya. Jadi tapi dia membedakan 2 perkara ini. Tentunya ikut serta itu lebih parah daripada hanya sekedar mengucapkan selamat. Tetapi mengucapkan selamat pun itu sudah hukumnya haram. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq." Adapun mengucapkan selamat, tahniah itu mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran yang merupakan kekhususan mereka, ya acara-acara keagamaan mereka, maka ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Mithl an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumihim. Misalnya seorang muslim memberi selamat kepada mereka berkaitan dengan hari raya mereka atau dengan puasa mereka. Fayaqulu Eidun mubarakun alaik, misalnya dia mengatakan Eid mubarak ya. Hari raya keberkahan. Atau tahna bihadzal Eid, atau mengatakan bahagialah dengan hari raya ini misalnya. Tahna bihadzal Eid, semoga bahagia bersenang-senang dengan hari raya ini. Tidak boleh, ini lafal-lafal yang dicontohkan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Ya, mengatakan selamat atau semoga bahagia, semoga gembira, ini semua tidak boleh. Fahada, perhatikan Ibnu Qayyim berkata, fahada in salima qailuhu minal kufur. Perbuatan ini kalau seandainya pengucapnya orang muslim ini selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat. Artinya ini bahaya perkataan ini. Karena ada bentuk pengagungan terhadap kekufuran. Seperti ada bentuk ridho kepada kekufuran ya. Zahirnya demikian ya. Nanti kita akan dapati sebagian orang mengatakan saya tidak ridho, kok saya cuma basa-basi. Tapi kita lihat zahir. Zahir seorang ketika mengucapkan salam, selamat, masya Allah, selamat, semoga bahagia. Apa yang dipahami oleh orang yang disalami? Yang dipahami, engkau setuju, engkau ridho, engkau senang, engkau gembira dengan kegembiraanku. Itu yang dipahami oleh orang-orang non-muslim ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, in salima qailuhu minal kufur. Kalau pengucapnya selamat dari kekufuran, artinya bisa saja dia kufur. Kalau dia ternyata mengagungkan acara mereka. Nanti akan kita bahas perkataan ulama yang lain. Ya. Kalaupun dia selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, maka ini perkara yang haram. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Dan ini sama seperti dia mengucapkan selamat kepada non-muslim yang sujud kepada salib. Orang lagi sujud salib, oh selamat, bahagia sujud di salib. Sama seperti itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bal dzalika a'zam itsman indallahi, bahkan ini lebih parah ya di sisi Allah. Wa asyaddu maqtan, bahkan lebih dimurkai oleh Allah minat tahni'ati bisyurbil khamr, daripada mengucapkan selamat kepada orang yang sedang minum khamar. Orang lagi teler kita bilang, "Oh, selamat minum khamar, bahagia ya minum khamar." Ini dosa. Ya. Wa qatli nafsi, ada orang bunuh saudaranya, "Oh, selamat membunuh, selamat bunuh, bahagia membunuh orang." Selamat ya. Kita ikut bahagia dengan kau membunuh orang ya. Wa irtikabil farji al-haram wa nahwihi, atau seorang berzina atau homoseksual, kemudian kita bilang selamat homoseksual, selamat zina, oh Masya Allah selamat, ya, semoga bahagia dengan zinamu. Kira-kira ada yang terima enggak kalau pasti orang jengkel. Pasti kalau ada ulama bilang sama orang zina, selamat berzina, ada orang minum khamr, oh selamat minum khamr, semoga bahagia, kirim kartu selamat berzina, selamat minum khamr, selamat membunuh. Pasti semua orang mengingkari. Kata Ibnu Qayyim, ini jelas ini haram. Nah, mengucapkan selamat atas hari raya yang isinya kekufuran lebih haram lagi daripada ini, lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita basa-basi ketika ada orang berzina itu, oh selamat berzina, top, semoga bahagia? Kita enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin, apalagi kekufuran, apalagi kesyirikan.
Seperti hari sekarang, hari yang dirayakan oleh umat Kristiani ya, yang merayakan hari ini hari kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Hari kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara sebagai seorang muslim, bagaimana apa yang kita yakini dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kaum muslimin sepakat akan hal ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengulang-ulang hal ini dalam banyak ayat ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dua yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Allah pakai kata takkid, sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan la Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman itu Allah mengambil anak. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan perkataan membawa perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung hancur. Gara-gara kalimat tersebut, anda awlir rahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Nabi Muhammad datang sebagai hamba, Nabi Isa datang sebagai hamba, malaikat Jibril datang sebagai hamba. Kemudian kita mengatakan selamat hari lahir Isa sebagai anak Tuhan. Ini perkara yang sangat menurut saya sangat simpel ya, sangat sederhana ya. Meskipun kita niatnya basa-basi, tapi apa yang dipahami oleh orang yang kita ucapkan selamat? Ya. Ada yang mengatakan ini adat istiadat, tapi apa madmun konten dari ucapan selamat kita? Kita berakal dong, berpikir apa sih konten kita mengucapkan selamat? Artinya kita bilang selamat kalian bahagia menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Padahal itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallam Allah berfirman dalam hadis qudsi syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku. Syatam itu artinya mencaciku. Walam yakun lahu dzalik, tidak pantas dia mencaciku. Kemudian Allah menjelaskan amma syatmuhu iyaya. Yaqul anna liya walad. Subhani an yakuna li walad. Kata Allah, adapun cacian anak Adam kepadaku, dia mengatakan bahwasanya aku punya anak. Maha suci aku untuk punya anak. Jadi Allah menganggap menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan ini adalah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara tidak ada yang berniat mencaci maki Allah. Kita bilang iya tidak. Mereka tidak berniat, mereka ingin mengagungkan Allah, tapi menurut mereka harus lewat Nabi Isa. Tapi bagi Allah itu pencacian. Mau dibilang niat mereka tidak demikian, tapi kenyataan itu adalah mencaci maki Allah, menganggap Allah kurang karena Allah punya anak. Dan Allah yang mengatakan demikian. Allah murka kalau itu bicara tentang niat, kan niat orang Nasara baik. Ya, niat orang Nasara baik, tapi itu kesyirikan. Ya. Niat Nasara baik, niat Yahudi baik, niat agama lain semuanya baik, niatnya baik ya. Tapi kan yang nilai Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan. Makanya Allah mengatakan bahwasanya menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan adalah bentuk mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita bicara secara bahasa Islam bahwa ini hari adalah hari perayaan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang demikian Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak logis kalau kemudian kita orang Islam yang semua kita hafal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak ya. Semua orang hafal, orang Islam hafal surat ini. Kemudian kita mengatakan selamat kepada mereka yang sedang merayakan hari Allah punya anak. Mau apapun kita bahasakan ya tidak bisa diterima ya. Tidak bisa diterima ya. Ya, kalau kita bilang sama orang yang minum khamar, yang berzina, kita bilang selamat berzina, orang tidak bisa terima. Apalagi ini. Kesyirikan lebih parah daripada zina, daripada minum khamar, daripada homoseksual lebih parah kesyirikan. Ya. Kecuali orang-orang yang menganggap kesyirikan perkara yang remeh. Ya. Perkara yang remeh. Apakah kita mampu ya dengan keyakinan kita Allah tidak punya anak, kita tahu Allah murka, kemudian kita bilang basa-basi, kita mengatakan selamat. Selamat apa? Selamat apa sih? Selamat apa yang sedang mereka lakukan? Bukan selamat atas keyakinan kita, selamat atas apa yang sedang mereka kerjakan. Itu yang mereka pahami. Selamat, saya lagi merayakan Allah punya anak. Jadi hendaknya kita berpikir kembali tentang masalah ini.
Tapi perkara ini adalah perkara ijma. Saya akan nukilkan ya. Bahwasanya para ulama secara ijma tidak boleh ikut serta dalam hari raya non muslim, memberi hadiah dan yang lain tidak diperbolehkan. Semua hal yang menunjukkan dukungan terhadap acara hari raya mereka maka hukumnya tidak diperbolehkan. Di antaranya Az-Zailai Al-Hanafi. Saya menukilkan dari para ulama ada 4 mazhab ya. Nanti insyaallah terakhir mungkin mazhab Syafi'i. Pertama Az-Zailai Al-Hanafi. Mazhab Hanafi dari Zailai dia berkata, qala Abul Barakat An-Nasafi, dia nukil dari Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi, wal i'ta' bismin nairuz wal mahrajan la yajuz. Memberi hadiah ay al-hadaya bismi hadainil yaumain haramun bal kufrun. Memberi hadiah dalam rangka acara hari rayanya Majusi yaitu nairuz dan mahrajan, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan, bahkan kufur, haramun bal kufrun. Wa qala Abu Hafs Al-Kabir. Kemudian dia menukil lagi perkataan Abu Hafs Al-Kabir yaitu ulama besar di mazhab Hanafi, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala 50 sanatan thumma jaa'a yauma nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan yuridu ta'dhima dzalikal yaum faqad kafara habita 'amaluh." Kata Abu Hafs Al-Kabir, jika seorang menyembah Allah selama 50 tahun, kemudian dia datang pada hari raya Nairuz, hari rayanya orang Majusi, kemudian dia berikan hadiah kepada sebagian musyrikin berupa sebutir telur, dengan niat untuk mengagungkan hari tersebut, hari itu hari yang agung, maka dia telah kafir. Wa habita amalu, dan amalannya seluruhnya gugur. Ya. Kemudian dikomentari lagi oleh ulama yang lain, idza ahda yauman nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'dhimal yaum walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur. Tetapi jika dia memberikan hadiah tersebut kepada muslim yang lain, ini karena hari menurut mereka ini ada tradisi, ya, suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat, tidak bermaksud untuk mengagungkan hari tersebut, maka tidak sampai kufur. Tidak sampai kufur, hanya haram saja. Lakin yang bagilahu an la yaf'al dzalik. Ya, tapi janganlah dia lakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi dibedakan. Di sini ulama Hanafiyah mengatakan, kalau kita memberi hadiah atau ucapan dan yang lainnya dalam rangka mengagungkan hari tersebut, hari yang agung, maka kufur, kafir. Kalau tidak, maka dosa. Ya, dosa. Ya. Kemudian tadi ulama Malikiyah, kemudian ulama dari tadi Hanafiyah, sekarang ulama Al-Malikiyah. Dari 2 ulama akan saya nukil. Pertama dari Ibnul Hajj Al-Maliki, ya, Ibnul Hajj Al-Maliki, ya. Beliau menjelaskan tentang hal ini, ikut serta dalam perayaan non muslim, ya. Kemudian beliau berkata, ya, bal zada ba'dhum annahum yuhaduna ba'd ahli alkitab fi mawasimihim wa yursiluna ilaihim ma yahtajunahu limawasihim. Dan parah, dan sebagian mereka lebih parah, yaitu sebagian kaum muslimin lebih parah, mereka mengirim hadiah kepada sebagian ahlul kitab dalam perayaan-perayaan mereka. Bahkan mereka mengirim hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam urusan perayaan mereka. Fayasta'inuna bidzalika ala ziyadati kufrihim. Perhatikan. Ini di antara mudarat yang timbul. Ketika seorang muslim membantu mereka untuk urusan perayaan mereka, maka hal ini fayasta'inuna bidzalika ala ziyadati kufrihim. Maka akhirnya mereka semakin menambah kekufuran mereka. Mereka menjadikan bantuan hadiah dari kaum muslimin tadi untuk semakin kokoh dan tegar dalam kekufuran mereka. Seharusnya kan kita ada islamisasi. Ya. Gimana logika kita ingin mendakwahi mereka, menjelaskan tentang kesyirikan, tidak boleh. Sementara kita mengucapkan selamat bahagia dengan apa yang kalian lakukan. Ini enggak logis, ya. Kita ingin mereka dapat rahmat Islam, bagaimana rahmat tauhid, bahwasanya tauhid itu agama yang benar, bahwasanya kesyirikan agama yang tidak logis. Kita ingin jelaskan kepada mereka. Bagaimana manusia diangkat sebagai Tuhan, ya. Justru kalau kita kemudian mendukung acara mereka, memberi hadiah, membuat mereka semakin kokoh, semakin kufur, kata Ibnul Hajj. Demikian juga Ibnul Qasim adalah muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, la yahilu lil muslimin an yabi'u lin nasara syai'an min maslahati aydihim, la lahman wala idaman wala thawban wala yu'aruna dabatan wala yu'anuna ala syai'in min dinihim. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual bagi orang-orang Nasara sesuatu pun yang merupakan maslahat hari raya mereka. Jangan jual daging kepada mereka kalau untuk urusan hari raya mereka. Jangan makanan, kemudian pakaian, dan jangan pinjamkan kendaraan, dan tidak boleh dibantu sedikit pun untuk urusan seperti ini. Enggak boleh, ya. Li'anna dzalika min at-ta'dhim li syirkihim. Karena hal tersebut merupakan bentuk pengagungan terhadap kesyirikan mereka. Mereka sedang syirikin.
sedang merayakan hari mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dukung ya, ini adalah bentuk mengagungkan kesyirikan mereka. Wa aunihim ala kufrihim, bahkan membantu mereka untuk melakukan kekufuran. Ini yang mengatakan demikian adalah Ibnu Al-Qasim, muridnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala ya. Ya. Dan tidak ada khilaf. Wa huwa qaulu Malik wa ghairihi lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalika. Ini adalah perkataan Imam Malik dan tidak ada seorang pun yang khilaf dalam masalah ini, kata Ibnu Qasim ya. Taib ya. Kemudian beliau menyebutkan lagi ya. Kemudian beliau berkata lagi, perhatikan. Ya. Wa aktsaru ahlil kitab yuqbatuna bidinihim wa yusarruna inda qabulil muslimin dzalika minhum. Ya. Bahkan beliau mengatakan kalau ada mereka memberikan hadiah ya kepada kaum muslimin menerima, maka ini membuat mereka semakin bangga dengan agama mereka. Ya, makin bangga dengan agama mereka. Ya. Taib, kemudian juga dalam mazhab Hambali, dalam kitab Al-Iqna fi fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal milik Al-Hajjawi Al-Hambali, beliau berkata wa yahrumu syuhudu aidil yahud wan nasara wa bai'uhu lahum fihi wa muhadatuhum li'aidihim. Haram untuk menghadiri perayaan orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan menjual sesuatu bagi mereka yang berkaitan dengan perayaan mereka, dan haram untuk memberi hadiah ya untuk urusan perayaan mereka ya. Ya. Ini, hukumnya adalah haram ya. Kenapa beliau mengatakan wa kullu ma fihi takhsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa min atashabbuh bihim wa tashabbuh bihim manhiyun anhu ijma'an. Ya, dan semua perkara yang merupakan kekhususan mereka maka tidak boleh dibantu karena berarti kita bertasyabbuh dengan mereka. Terakhir saya bawakan perkataan ulama Syafi'iyah. Ya. Yang pertama adalah Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj kitab yang masyhur. Para dai-dai Syafi'iyah pada tahu ya. Orang Indonesia ngerti buku ini. Wa yu'azzar man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Ya, kata Syarbini, dan diberi hukuman bagi orang muslim yang menyepakati orang-orang kafir dalam acara perayaan mereka, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan ini harus diberi takzir, diberi hukuman ya. Kemudian beliau berkata lagi, wa man hanna'ahu bi'idihi. Demikian juga diberi hukuman bagi orang yang mengucapkan selamat atas perayaan non-muslim, diberi hukuman. Yang bilang adalah Khatib Asy-Syarbini rahimahullah taala. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar di mazhab Syafi'i ya. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau berkata, "Tsumma ra'aitu ba'dha a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu." Kemudian aku melihat sebagian ulama kita yang belakangan menyebutkan perkara yang sesuai dengan apa yang aku sebutkan. Faqala, ulama tersebut berkata, wa min aqbahil bid'ah, di antara bid'ah yang paling buruk, muwafaqatul muslimin nasara fi a'yadihim, yaitu orang-orang muslimin ikut-ikutan orang Nasara dalam perayaan hari raya mereka, bitashabbuh bi aklihim wal hadiyati lahum, seperti bertasyabbuh ikut-ikut acara makan-makan seperti mereka, ini haram, atau memberi hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim fihi, menerima hadiah dari mereka juga tidak boleh. Wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalika al-Misriyun. Perhatikan. Dan orang-orang yang paling banyak perhatian tentang masalah ini, ikut-ikutan tasyabbuh, adalah orang Mesir. Orang Mesir. Ini yang bilang Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum maka bagian dari mereka. Kemudian dia menukil perkataan Ibnul Hajj Al-Maliki ya, tentang masalah. Jadi ini jelas bahwasanya kita toleransi ya, masing-masing menjalankan keyakinannya, lakum dinukum waliyadin, tetapi toleransi jangan kebablasan. Ya, toleransi artinya menjaga identitas masing-masing. Bukan identitas kita menjadi abu-abu, menjadi tidak jelas, menjadi samar-samar, bercampur identitas mereka, ikut-ikutan mereka ikut-ikutan kita, tidak. Masing-masing punya identitas. Kita orang Islam, tauhid harus jelas. Jangan basa-basi masalah kesyirikan, jangan basa-basi masalah kekufuran. Kalau kita tidak basa-basi dalam masalah zina, tidak basa-basi dalam masalah korupsi, tidak basa-basi dalam masalah minum khamar,
tidak basa-basi dalam masalah pembunuhan, apalagi syirik. Kecuali kalau kita anggap syirik dosa kecil. Ya, syirik dosa paling besar. Orang meninggal mulai syirik tidak diampuni ya. Saya ingatkan orang Nasara tidak dimurkai oleh Allah kecuali karena kesyirikan itu. Kalau Yahudi dimurkai oleh Allah karena banyak hal. Mereka membunuh para nabi, mereka menghalalkan riba, mereka riswah, banyak. Kurang ajar orang Yahudi. Ya. Mereka merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rajam dirubah, orang Yahudi kurang ajar. Tapi orang Nasara, Allah tidak sebutkan tentang akhlak mereka. Yang Allah sebutkan tentang akidah mereka. Allah tidak sedang mencela orang Nasara tentang akhlak mereka dalam Al-Quran. Tidak. Yang dicela akhlaknya orang Yahudi. Tapi Nasara dicela dari siapa? Dari sisi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Itulah yang membuat Allah murka kepada mereka. Ya. Taib, kita akan bahas tentang beberapa syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang membolehkan ucapan hari Natal ya. Taib. Yang syubhat yang paling sering diucapkan oleh mereka, ini diucapkan misalnya sebagian dai, ya. Mereka berdalil dengan Al-Quran dalam surat Maryam, ya. Itu bisa dicatat dalam surat Maryam ayat 33, ya, ayat 33. Surat Maryam ayat 33, ya. Saya tuliskan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Artinya keselamatan atasku. Assalam artinya keselamatan ya. Keselamatan atasku. Ini perkataan Isa, ini perkataan Isa. Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ya, keselamatan atasku hari kapan? Ketika aku dilahirkan. Ketika hari aku dilahirkan. Dilahirkan. Kemudian ketika wa yauma amutu, ketika aku mati, ketika aku wafat. Wa yauma ab'atsa hayya, ketika aku dibangkitkan. Dibangkitkan. Baik. Apa sih pendalilan mereka bahwasanya mengucapkan hari Natal boleh? Dalilnya mudah kata mereka. Lihat, Allah mengatakan keselamatan atasku, yaitu Allah menukil perkataan Nabi Isa, salam sejahtera atasku hari ketika aku dilahirkan. Kata mereka ini dalil bahwasanya keselamatan atasku ketika hari dilahirkan, ini berarti kita boleh mengucapkan salam sejahtera ketika hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bagaimana kita membantah pendalilan ini? Ini disebutkan oleh sebagian dai, saya tidak ingin sebut nama mereka. Tapi intinya ini pendalilan, saya bilang pendalilan yang sangat-sangat tidak ilmiah, ya. Bentuk bahasa saya pembohongan terhadap publik karena tidak ada dari dua sisi. Pertama, tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu, enggak ada. Ya. Ini kenapa saya mengatakan demikian, karena ini termasuk dalam pembahasan saya dalam disertasi saya. Ketika saya membahas pluralisme dalam disertasi, saya membahas ayat ini ya. Tidak ada satu ahli tafsir pun yang menafsirkan seperti itu. Tidak ada. Yang kedua, ya, perhatikan assalam alayya, salam alayya ini adalah bukan kalimat tahniah, bukan kalimat selamat, itu bahasa Indonesia. Jadi ini anehnya mereka ada kerancuan menafsirkan bahasa Arab dengan istilah Indonesia. Istilah Indonesia kalau selamat itu dalam bahasa Arab salam bukan artinya selamat ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab selamat artinya doa seperti assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika ada orang misalnya naik pangkat kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Ya. Tapi kita bahasa Indonesia selamat maksudnya itu menunjukkan tahniah. Tapi dalam bahasa Arab namanya assalam itu bukan artinya tahniah. Tetapi dia adalah doa, atau Nabi Isa mengatakan ketika saya lahir saya dalam keselamatan. Ketika saya lahir saya dalam keselamatan. Ada yang mengatakan Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan,
Ketika dia lahir dia tidak menangis. Setan tidak bisa mengganggu Nabi Isa karena Nabi Isa mengatakan, "Wassalamu alayya." Aku lahir dengan keselamatan. Bukan sedang gembira tentang kelahiranku, bukan. Makanya selanjutnya ada juga, "Wassalamu alayya yauma wulidtu." Ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat. Perhatikan sini, kalau selamat di sini artinya kegembiraan, berbahagialah aku ketika aku lahir sebagaimana ditafsirkan oleh mereka, padahal tidak ada penafsiran seperti itu salah terjemah. Salah terjemah, menterjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Istilah Arab diterjemahkan dengan istilah Indonesia. Kita kan sering bilang, "Assalamualaikum" bukan artinya selamat. Assalamualaikum ya doa, "Assalamualaikum keselamatan bagimu." Sama seperti ini, "Assalamu alayya" keselamatan bagiku. Bukan sedang selamat, bukan. Itu istilah Indonesia, digunakan untuk mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Yang saya sangat sedih yang mengucapkan demikian ternyata dikenal sebagai ahli tafsir. Bagaimana Anda menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsiran bahasa Indonesia? Ini maksud saya pembohongan terhadap publik seperti ini ya. Ini coba kalau kita artikan dengan istilah Indonesia, selamat ketika saya lahir, gembira, itu lanjutkan. Wa yauma amutu, selamat ketika aku mati ya. Berarti Anda juga harus merayakan hari kematian Nabi Isa dengan gembira, bukan dengan sedih, dengan gembira. Dan siapakah yang gembira dengan kematian seorang nabi? Enggak ada yang gembira dengan kematian seorang nabi. Ya, kalau ini diartikan dengan kegembiraan, konsisten dong, komitmen. Konsisten dengan gembira ketika lahir, gembira ketika mati, dan siapa yang gembira dengan kematian seorang nabi. Dan mengucapkan juga selamat ketika dibangkitkan. Selamat, oh Nabi Isa bangkit, oh bangkit dari kuburan, atau diturunkan dari ke kuburan, selamat. Enggak mungkin. Ini sudah jelas bahwasanya keselamatan di sini bukan tahniah. Bagaimana kita mentahniah Nabi Isa ketika bangkit di hari kiamat? Enggak bisa. Mustahil. Maka ini bukan kalimat tahniah. Ya, dan ini aneh saya dijadikan dalil oleh sebagian dai di tanah air ya. Jadi jelas pendalilannya ngawur, tidak benar ya. Kemudian ikhwan, perhatikan. Ini dalam surat Maryam, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini dalil, justru ini menunjukkan ini sedang membantah orang Nasara. Ini ayat yang dijadikan dalil untuk bolehnya mengucapkan selamat Natal. Ini justru bantah orang Nasara. Inilah sifat manusia. Manusia itu lahir, manusia itu mati, manusia dibangkitkan, bukan Tuhan. Tuhan enggak ada lahir, Tuhan enggak ada mati, Tuhan enggak dibangkitkan. Itu bukan sifat Tuhan. Gimana ayat yang seharusnya Anda ungkapkan untuk membuat orang Nasara masuk Islam, justru Anda untuk memperkuat orang Nasara di atas Nasara mereka. Oleh karenanya, antum tahu kan bagaimana kisah ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi mengatakan, bacakan apa yang ada tentang Al-Quran. Maka Raja Najasyi baca surat apa sih? Baca surat Maryam. Ya, baca surat Maryam tentang bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa sampai Raja Najasyi menangis dan itu merupakan sebab dia masuk Islam. Bayangkan surat Maryam ini seharusnya adalah surat yang membuat orang masuk Islam. Bukan digunakan untuk memperkokoh mereka merayakan kesyirikan. Saya bilang bertakwa kepada Allah. Jadi itu cuma sebentar. Itu cuma sebentar. Jangan kita nafsir sembarangan ya. Al-Quran ada buku tafsir, ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Tabari, banyak tafsir. Buka mana bilang ini kalimat tahniah. Mana? Datangkan kepada saya. Jangan berdusta kepada publik ya. Kok muslimin enggak ngerti ya? Taib. Jadi ini ayat justru membantah orang-orang Nasara. Ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Ya. Jadi ini ayat berkaitan tentang ketika Maryam gendong putranya Isa, kemudian mereka mengatakan, Maryam kau berzina. Akhirnya Maryam mengatakan, fa asyarat ilaih. Ngomong sama putraku. Mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih digendong? Akhirnya Nabi Isa ngomong. Inilah di antara omongan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mukjizat berbicara, yang pertama dia bicarakan adalah tauhid. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Isa dalam surat Maryam. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Bukan Tuhan. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa sebutkan sifat-sifat dia sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Pertama, dia Abdullah. Kedua, dia diberikan Injil. Ya. Kalau dia Tuhan, ngapain bawa Injil? Langsung ngomong aja. Ngapain bawa Injil dari bapaknya? Ngapain ya? Kalau dia Tuhan, ya dia langsung ngomong. Ngapain bawa kitab suci? Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan aku dijadikan sebagai seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani. Dan Allah mewasiat kepadaku bis salati waz zakati, aku disuruh untuk salat. Masa Tuhan salat? Waz zakati, untuk bayar zakat. Masa Tuhan bayar zakat?
Wa barram bi walidati, aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Masa Tuhan punya ibu? Ya. Walam akun jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya. Baru dia mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bayu ketika aku dilahirkan. Yaitu ada di antara tafsiran Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan sehingga tidak menangis. Yang kedua, keselamatan bagiku, aku bukan anak zina. Ini membantah orang-orang, ini diisyaratkan oleh Al-Baydawi dan oleh Zamakhsyari, bahwasanya ini membantah terhadap orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Maka Nabi Isa menjelaskan, saya lahir bukan anak zina, saya lahir dengan keselamatan. Ya, Allah yang menciptakan saya tanpa ayah. Ya. Dan keselamatan bayu ketika aku meninggal, tidak ada syaitan menggangguku, aku meninggal dengan tenang, ya. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku juga ketika dibangkitkan dengan penuh keselamatan, tidak takut dengan kedahsyatan hari tersebut yang menakutkan banyak orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa selamat semuanya. Kemudian setelahnya juga menyebutkan, ya, dzalika Isa bin Maryam qaul haqqil ladzi fihi yamtan. Kemudian kata Allah, maka lillahi ayattakhidha waladan subhana, tidak pantas bagi Allah untuk punya anak, maha suci Allah. Ya, idza qada amran fa innama yakul lahu kun fayakun. Ya, kemudian wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Isa berkata di akhir ayat, sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja. Ajib, ya. Ini ayat surat Maryam ini isinya tauhid, ya, membantah orang Nasara. Sebelum ayat ini isinya membantah orang Nasara, setelah ayat ini juga ini membantah Nasara. Ayat yang dijadikan dalil untuk boleh Natalan juga membantah orang Nasara. Bagaimana Tuhan lahir, mati, bangkit, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang indah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan ketika dia berbicara tentang Tuhan mati, kemana Tuhan ditangkap, kemudian diludahi oleh orang Yahudi, kemudian disalib, dipaku, kemudian mati, ya. Sebenarnya mati siapa? Nabi Isa sendiri atau Allah juga ikut mati? Dan ini kata Ibnu Qayyim, kalau kamu bilang bahwasanya Nabi Isa yang mati sendiri, sementara lahutnya, nasutnya, sifat manusianya mati, kemudian sifat lahutnya enggak, Allah tidak, berarti Allah beda dengan Isa. Jelas. Kalau kamu bilang Tuhan juga ikut mati, bapak dan anak sama-sama mati, lagi mati terus siapa yang mengurus alam semesta? Kemudian kalau sudah mati, siapa yang menghidupkan kembali? Repot. Ya. Kemudian bagaimana Tuhan pencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menjalankan matahari, rembulan, yang mengatur alam yang begitu dahsyat, bisa dikuburkan dalam sebidang tanah. Bahkan sebelumnya pernah masuk dalam perut seorang wanita, yang di situ ada berbagai macam hal-hal yang dalam perut tersebut. 9 bulan dalam perut. Bagaimana Tuhan pencipta alam semesta semuanya dalam perut seorang wanita. Hendaknya engkau berfikir, wahai orang Nasara, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Intinya, kita bilang bahwasanya ayat ini justru membantah kaum Nasara, agar mereka sadar bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa bagi kita orang Islam adalah nabi yang sangat mulia jika dia seorang nabi. Tapi ketika diangkat sebagai Tuhan, ya tidak pantas Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan ibadah, Tuhan salat, Tuhan dan lain-lain, ya. Dilahirkan, mati, hidup kembali, itu semua bukan ciri-ciri Tuhan. Ini syubhat pertama yang sering disampaikan oleh orang-orang yang bolehkan mengucapkan Selamat Natal. Kemudian syubhat berikutnya, ya. Baik. Mereka menyatakan bahwasanya, ya, mengucapkan selamat Natal tanpa meyakini keimanan non-Muslim itu tidak mengapa. Ya. Kita bilang kalau Anda mengucapkan selamat Natal dengan meyakini keimanan mereka, Anda kafir, ya. Ya, justru pembicaraan ini, pembahasan yang kita bahas ini ketika Anda tidak meyakini keyakinan mereka. Ketika Anda tidak meyakini keyakinan mereka, itu yang haram. Kalau Anda meyakini seperti mereka, ya Anda Nasrani asal, sudah berubah jadi Nasrani, haram, ya. Tentu tidak. Justru ini yang kita bilang, Anda tidak meyakini keyakinan mereka, tapi Anda ikut-ikutan mengucapkan selamat hari Natal, selamat merayakan hari lahirnya Isa sebagai anak Tuhan, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan baik kepada sesama manusia, sama penduduk negeri, kita bilang perbuatan baik banyak, tidak harus ini. Kita katakan kita sudah lama tinggal dengan saudara sebangsa di tanah air dengan berbagai macam agama, bukan cuma kaum Nasara, ada kaum-kaum yang lain. Alhamdulillah kita bisa toleransi, bisa berjalan masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
seorang agamis dan sebagai seorang nasionalis, kita bisa jalankan, ya. Sebagai nasionalis bisa jalan, sebagai agamis kita jalankan. Tidak mesti kita harus mencampur adukan agama kita. Saya katakan kembali, toleransi itu menunjukkan identitas tetap terjaga. Ketika identitas dicampurkan, maka tidak perlu toleransi lagi akhirnya, kalau begitu. Campur buat toleransi itu kita tetap Muslim, dia tetap Nasrani, masing-masing menjalankan apa yang dia kerjakan. Adapun berdalil dengan dalil umum, kita berbuat baik kepada kaum non-Muslim, ya, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi saja punya pembantu orang Yahudi, bahkan dia sakit Nabi jenguk. Apa kurang baik ada kepala negara jenguk pembantu? Nabi SAW praktekkan. Apakah Nabi kemudian mengucapkan ikut hari perayaan mereka? Jawabannya tidak. Justru Nabi ketika ketemu dia, Nabi dakwahi. Ya. Nabi dakwahi. Justru di antara bentuk kasih sayang Nabi dakwahi. Siapa tahu dia masuk Islam. Makanya ketika dia masuk Islam, kata Nabi, alhamdulilladzi anqadhahu minan nar. Nabi bahagia. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan si Yahudi dari neraka jahanam. Bahagia. Bukan karena benci kita pada kita ingin orang-orang tahu bahwasanya agama yang benar cuma tauhid. Yang lain mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk, ya. Jadi berdalil dengan firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, surat Al-Mumtahanah. Tadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non muslim. Berbuat baik banyak, tapi ini tidak. Ini terlalu toleransi yang kebablasan. Kemudian dia mengatakan juga, ya, kita mengucapkan selamat Natal cuma basa-basi. Ya, akhi, kalau kita tidak bisa basa-basi dalam ini masalahnya kontennya, ya, akhi. Ini Ustaz perkara tradisi, iya tradisi, tetapi kandungan kontennya itu berbahaya. Anda seakan-akan setuju dengan keyakinan kekufuran yang sedang mereka rayakan, ya. Anda seakan-akan setuju dengan keyakinan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Maka bagaimana kita bisa basa-basi dalam hal ini? Mereka juga tidak pernah mengatakan basa-basi Nabi Muhammad Nabi terakhir. Enggak ada mereka basa-basi juga begitu. Apakah waktu Mauludan mereka mengatakan basa-basi bahwasanya Nabi Muhammad Nabi terakhir? Ya, yang harus diikuti kan enggak ada juga. Enggak ada juga. Ya. Maka tidak perlu kita basa-basi. Kalau kita tidak basa-basi dalam maksiat, ada orang zina kita tidak mengatakan selamat zina, tidak basa-basi. Ada orang homoseksual kita enggak bilang selamat homoseks. Ada orang korupsi, oh selamat korupsi, top. Enggak ada kita. Kita marah, kita enggak suka, ya. Bagaimana kita basa-basi dalam kesyirikan? Cuma saya katakan tadi, banyak orang Islam yang syirik tidak begitu dianggap bagi mereka. Bagi mereka namanya maksiat tuh merampok, membunuh, syirik ya dianggap biasa aja. Mau minta kepada penghuni kubur, mau apa, mau pakai jimat, mau ke dukun, kayak nggak diurusin. Mau raya, kayaknya nggak itu yang kita khawatirkan. Pengagungan terhadap bahayanya syirik kurang. Sehingga bisa berbasa-basi dalam urusan tauhid, ya. Yang Allah sedang murka ketika orang-orang mengatakan Allah punya anak. Dalil mereka juga sebagian ulama kontemporer membolehkan. Saya bilang contohnya misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala. Kita bilangnya ulama punya terkadang salah, tidak selalu benar, ya. Dr. Al-Qaradawi hafizahullah taala ada fatwa-fatwanya yang memang agak aneh. Contohnya dia seperti ini, membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian contohnya dia mengatakan tersebar di YouTube, dia mengatakan ketika Baba Vatikan meninggal dunia, dia mengatakan rahimallahu baba. Kita harus an-nad'ullaha an yarhamahu, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati Baba Vatikan, ya. Yohanes sekian apa dia mengucapkan. Bagaimana mendoakan rahmat bagi orang, kemudian dia puji, dia bilang ini dia telah berdakwah dengan keikhlasannya, dan ini bisa di YouTube banyak bisa lihat. Ya, kita bilang ini salah. Beliau hafizahullah punya jasa terhadap Islam, tapi dalam ini beliau salah, maka tidak bisa diikuti, termasuk fatwa beliau tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada non muslim. Ada fatwa-fatwa beliau juga yang agak aneh-aneh, tapi bukan saatnya kita bahas masalah fatwa-fatwa beliau hafizahullah taala. Kemudian juga dikatakan bahwasanya ini dijadikan alat untuk toleransi, persatuan. Kita bilang alhamdulillah banyak hal yang kita bisa kerjasama sebagai nasionalis, sebagai warga negara berkebangsaan, berpersatuan. Untuk hal seperti ini tidak perlu, ya. Tidak perlu, ya. Masalah akidah, keyakinan tidak perlu kita toleransi, masing-masing menjalankan apa yang dia lakukan, ya. Kemudian ada yang berkata lagi, Ustaz, kita balas budi ketika kita hari Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, sekarang saatnya kita berbuat baik kepada mereka. Jawabannya tidak. Kalau mereka mengatakan selamat Idul Fitri kepada kita bilang mereka mengucapkan selamat pada perkara yang benar. Nah, kalau mereka lakukan keburukan, ya jangan kita balas dengan keburukan, ya. Ya, jangan, ya. Ya, kalau istilahnya, kalau kita lagi misalnya lagi ada pernikahan, mereka ucapkan selamat, ya benar. Tapi kalau mereka lagi zina, jangan kita bilang selamat zina, enggak.
Kalau yang kita benar mereka ucapkan selamat ya alhamdulillah. Kalau mereka melakukan kemungkaran jangan kita ucapkan selamat melakukan kemungkaran, selamat kesyirikan ya tentu tidak pas ya. Tidak pas. Baik, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita tetap bisa menjadi penduduk negara yang baik, tetap menjaga persatuan kesatuan, jangan mengganggu penganut agama lain dalam menjalankan ibadah mereka ya, jangan bikin masalah ya. Tapi tidak juga kita kemudian toleransi kebablasan, kemudian ikut acara dalam acara mereka, mengirim kartu selamat ya. Bagaimana kita ngirim kartu selamat sementara hari itu adalah hari mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjaga tauhid kita dan semoga kita diberikan husnul khatimah, diwafatkan Allah dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.